Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali kali ini Najwa kembali hadir menjumpai pemirsa di rumah dalam acara On The Screen. Nah, untuk episode On The Screen kali ini kita kembali menghadirkan berbagai macam narasumber dan juga kita akan mereview terkait dengan film. Nah, kira-kira film apa sih? Nah, jadi pemirsa, untuk film kali ini kita akan membahas tentang film apa ya? Tentang film Setuju nih. Nah, kira-kira seperti apa filmnya? Ini dia, Setuju. Kung, Cangkung. Nomornya mau keluar berapa, Kung? Wong edan. Wong kok gawane nomor buntut terus. Ini, Bah. Kalau saya tembus 4 angka, kebeli tuh Pajero Sprot. Alah, ngimpi. Belum ada sejarahnya wong main judi jadi kaya. Kaya loh. Listrik di rumahmu wis cetak-cetit terus minta diisi pulsa, malah beli togel. Gampang, Bah, itu. Waalaikumsalam. Loh, kok sudah pulang? Katanya ada sosialisasi kelurahan. Sudah selesai, Bah. Wah, sosialisasi. Dapat amplop gak? Kumat. Bukan gitu, Bah. Biasanya kalau ada pemilu, kan banyak tuh yang bagi-bagi amplop. Nah, yang begini ini nih yang tadi dibahas. Maksudnya? Jadi begini Mas Denny, Abah, di 2024 nanti kita harus berani menolak money politik alias politik uang. Tapi, kalau menurut Abah, jangan ditolak. Uangnya tetap kita terima. Nanti masalah nyoblosnya kan tidak ada yang tahu. Biar kapok sekalian. Betul, Bah. Setuju. Ih, Abah, mana boleh. Di pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, aturannya itu yang memberi maupun yang menerima bisa kena sanksi pidana 3 tahun penjara atau denda 36 juta. Oh, di penjara 3 tahun ya? Kalau begitu, aku setuju dengan Rena. Tolak politik uang. Ya enggak? Loh, tapi kita tidak kenal sama calon yang mau dipilih. Kalau tidak gede-gedean amplop, mau pilih siapa? Nah, yang ini saya juga setuju maning, Bah. Dukung Abah. Makanya Abah dan Mas Denny harus menjadi pemilih yang cerdas. Cari tahu dulu, kenali, baca riwayatnya, jadi nanti nggak salah pilih. Di internet banyak kok informasi tentang calon pemimpin kita nantinya. Setuju, kita cari infonya dulu. Oh iya ya, biar tidak salah pilih ya. Jangan sampai memilih pemimpin yang suka jual aset negara. Apalagi pilih pemimpin yang jelas-jelas tidak adil. Seperti calon presiden. Stop, Bah. Jangan dilanjutkan. Selain politik uang yang dilarang, hate speech atau ujaran kebencian juga tidak boleh. Ini juga saya setuju. Iya, Bah. Selain dilarang oleh undang-undang karena bisa kena sanksi penjara 5 tahun atau denda 500 juta, hate speech juga dilarang di agama karena termasuk fitnah, Bah. Setuju. Negara karepe piye toh? Apa-apa tidak boleh. Apa-apa dilarang. Apa-apa dipenjara. Apa-apa kena sanksi. Ya wis, nggak usah milih aja sekalian. Lagian siapapun yang jadi pemimpinnya, apa ya tetap tani. Ndak nandur, ya ndak panen. Alias ndak makan. Setuju, Bah. Siapapun presidennya, saya tetap tidak bisa tembus 4 angka. Setuju. Ih, Abah, kalau ndak milih itu namanya golput, rugi.
Ini juga saya setuju. Golput itu bukan solusi. Kita rugi karena kita tidak menggunakan hak suara kita. Dan suara kita bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh gitu. Setuju. Selain itu, Pak, dengan kita memilih, kita juga ikut membantu menentukan nasib bangsa Indonesia. Nah, setuju, teman. Oh, begitu. Pantes sekarang banyak pejabat korupsi dan keblinger. Ini pasti gara-gara dulu Abah ndak ikut nyoblos. Coba dari dulu Abah nyoblos, Indonesia ndak akan bakalan ruwet begini ya. Ayo, jadi pemilih cerdas untuk pemilu berkualitas. Sukseskan pemilu 2024. Setuju. Oke pemirsa, halo, kembali lagi di On The Screen. Nah, tadi kita habis menonton film tentang setuju. Nah, untuk kali ini, seperti biasa, pasti kita akan kedatangan narasumber yang datangnya tuh jauh pemirsa. Jadi untuk kali ini kita tidak mendatangkan dari kota Pekalongan, tapi kita kedatangan tamu dari daerah Tegal. Nah, kira-kira siapa aja? Yuk kita kenalan dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, ini ada dari Tegal ya? Betul. Oke. Betul. Iya, betul. Betul, Oke. betul. Ini kira-kira ada siapa aja, mungkin bisa perkenalan ya, biar pemirsa di rumah kenal nih sama narasumber kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari masnya? Nama saya Muhammad Zidnul Ulum Al-Azizi, biasa dipanggil Zial. Oke, Mas Jial sebagai? Saya sebagai sutradara di Oke. film Setuju. Sebagai sutradara ya? Iya. Nama saya Teguh Mulyadi. Kami di sini selaku pembimbing PKL di SMK Negeri 1 Gumi Jawa. Baik, Bapak Teguh nggih, Iya. sebagai Pembimbing PKL. Oke, terus lanjut Mas. Nama saya Muhammad Iqbal Ferdian, biasa dipanggil Iqbal, dan saya berperan sebagai kameramen. Oke, sebagai kameramen ya, Mas Iqbal Ferdian. Iqmal. Oke, tadi gimana perjalanannya Bapak, Mas? Iya, lancar, Lancar alhamdulillah. ya. Dari Tegal jam berapa? Jam 10 kalau nggak salah. Oke, jam 10 ya. Oke, selamat datang ya di Batik TV. Alhamdulillah kasih. tadi perjalanannya udah lancar, udah sampai sini juga. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. terima kasih banyak udah mau hadir nih buat sharing-sharing di sini ya. Sama-sama. Oke, tadi kita udah nonton film yang judulnya Setuju. Setuju ya. Iya. Oke, mungkin bisa nih diceritain biar pemirsa tahu sebenarnya apa sih ide cerita kok bisa jadi film Setuju. Jadi idenya itu kayak kebanyakan kan kalau mau pemilihan itu kan rata-rata orang pada golput. Jadi diadainya film Setuju itu biar orang-orang itu nggak golput. Gitu. Golput itu golongan putih. Oke, ini karena memang mendekati masa-masa pemilu ya. Iya. Tapi jujur kalau dilihat-lihat kok keren banget nih berani untuk ambil judul film ini gitu. Ini sebenarnya terinspirasi karena adanya pemilu atau karena hal lain? Terinspirasi karena adanya mau pemilu gitu. Oke, kalau untuk selama proses produksi nih, Mas mau tanya dong, kira-kira kan ini terkaitnya ada UU-nya, ada pasal-pasalnya dikeluarin-keluarin semua tuh, Iya. seakan-akan jadi anak hukum ya teman-teman ya. Oke, itu ada kesusahan nggak sih dari segi pemainnya mungkin atau dari sutradara gitu? Iya, kesusahan lumayan. Dalam Apalagi di hal ini apa namanya? Talentnya. Talentnya. susah. Jadi penyaringan talentnya tuh susah atau Iya, gimana? susah. Oke, biasanya apa sih Mas emang yang susah kalau dalam hal penyaringan talentnya? Itu kayak ekspresi terus cara ngomongnya. Oh gitu. Iya. Oke, kalau boleh ya lanjut ke Pak Teguh nih sebagai pembina ya, pembimbing atau pembina ya. Ini berarti sebagai pembina itu biasanya dalam film ini itu dalam bentuk pendampingan seperti apa, Pak? Kami selaku pembimbing di sekolah, Oke. untuk itu
yang perlu kami siapkan di sini memfasilitasi anak-anak tentunya dalam hal ini karena memang temanya di sini adalah pengambilan film, itu terutama alatnya ya, alat-alat untuk keperluan, terutama untuk keperluan kaitannya dengan pengambilan gambar, contoh seperti kamera dan yang lainnya, seperti itu. Berarti dari segi fasilitas difasilitasi. Betul. Oke, tapi sebelumnya ini dari sekolah mana nih Pak? Dari Sekolah SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Itu ada di daerah Tegal Di mana Pak? daerah Tegal, dekat dengan wisata Guci. Oh oke. Kalau untuk film ini nih, mungkin bisa mau tanya lagi ke sutradara nggih Pak, ngapunten. Iya. Kalau untuk film ini tuh di mana sih Mas untuk tempatnya gitu? Tempatnya itu tempat syutingnya berarti ya. Tempat syutingnya itu di Kecamatan Bumi Jawa, Desa Sokasari. Oh, oke, berarti masih tetap di sekitar lingkungan Betul. sekolahnya Iya. juga ya. Iya. Oke. Kalau dari kameramen nih, kan sempat ini kameramen kan biasanya yang cukup susah ya, apalagi dalam pengambilan gambar nih. Apalagi tadi udah disampaikan bahwa tentang talentnya juga mungkin ada problem ya, Mas Iya. ya. Itu ada susahnya nggak sih, Mas? Ada. Apa tuh? Bisa ceritain dong gitu. Ya, yang pertama, saya ini sebenarnya itu nggak mahir banget untuk videographer karena saya job desk-nya itu di fotografer, tapi Oke. saya belajar di videografernya juga karena menurut saya itu penting, dan di film studio saya mendapatkan banyak ilmu di situ, dan memang yang paling sulit itu saat nge-shoot talentnya. Talent, Oke. jika talentnya itu ekspresinya nggak keluar, itu kayak gimana gitu. Berarti banyak retake gitu ya. Kayak kita berpikirnya sebagai penonton dulu, jangan Oke. sebagai pembuatnya. Penonton itu seperti apa sukanya dan bagaimana gitu. Oh, oke, berarti lebih susahnya karena ekspresinya belum dapat, akhirnya kadang suka ulang-ulang gitu. Ya, ulang-ulang take. Oh, oke. Kalau dari tekniknya nih Mas, kira-kira teknik yang diambil dalam pengambilan gambarnya itu kayak gimana sih Mas? Tekniknya sih nggak jauh-jauh beda sama fotografi. Cuma movement-movementnya itu Ya. yang harus saya pelajari lebih dalam lagi, karena di fotografi kan cuma jepret-jepret, tapi kalau di videografer kan kita standby merekam nge-shoot semua ya. momen-momennya gitu. Oke, berarti emang cukup susah ya ternyata Cukup ya. susah. Tapi itu belajar nggak Mas? Maksudnya buat ke proses dari fotografer ke videografer tuh kan memang memakan ya hal yang mungkin cukup susah ya buat kayak langsungan gitu kan. Itu sempet kayak belajar di mana gitu nggak? Ya biasanya diajarin sama guru saya di SMK. Siapa tuh? Itu namanya Bapak David Faisal. Coba dong disapa Bapak Davidnya. Tuh, sapa. Halo Bapak David Halo gitu. Pak David, terima kasih mengajari saya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Ternyata memang sebuah proses itu ada hikmahnya juga ya, betul banget. Apalagi kita akhirnya bisa ke hal-hal yang mungkin belum pernah kita tahu, akhirnya bisa jadi tahu. Oke, mungkin habis ini kita bakal membahas tentang proses dari film ini, tapi setelah jeda berikut. Mungkin bisa ngopi-ngopi dulu ya habis ini ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda kita bakalan membahas lebih lanjut terkait dengan film Setuju. Tetap di On The Screen. Halo pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Nah, oke pemirsa, tadi kita udah membahas terkait dengan film Setuju, tapi masih kayak dasar-dasar banget gitu ya. Nah, ini kita kembali kedatangan narasumber karena tadi udah berganti ya pemirsa. Di sini ada dari kepala sekolah dan juga editor. Nah, kira-kira siapa? Yuk kita kenalan dulu. Halo Bapak, Mas, selamat malam. Selamat malam. Iya, boleh perkenalan Pak? Siapa nih dari mana gitu boleh? Saya Setianto, Oke. Kepala SMK Negeri 1 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Oke, sebagai Bapak Kepala Sekolah nih, Iya. Bapak Setianto. Setianto, iya. Oke, lanjut Mas. Nama saya Noval Akib Naboni sebagai editor. Panggilannya Noval. Mas Naufal sebagai editor. Oke, jadi pemirsa dengar-dengar nih dari SMKN 1 Bumi Jawa itu ada pergantian dari jurusan. Kalau SMK pasti
fokusnya ke jurusan gitu ya Pak ya mungkin ya. Iya. Mungkin bisa Pak diberitahu nih atau mungkin bisa di-spill deh kira-kira pergantian yang kayak gimana sih Pak? Iya. Sebelum kita masuk ke film nanti. Iya, terima kasih Mbak Najwa. Oke. Jadi di sebelah kanan kiri saya ini ada murid saya. Kebetulan berdua ini adalah jurusan MM atau multimedia. Sejak diberlakukan kurikulum Merdeka, jurusan MM ini berganti nama menjadi Desain Komunikasi Visual atau DKV gitu. Oke, Iya. itu berarti tapi untuk tujuannya atau yang dibahas di dalam jurusannya sama atau berbeda, Pak? Ya, secara substansi sama. Sebenarnya desain komunikasi visual itu bagaimana kita mengkomunikasikan ide gagasan melalui film yang ini sudah dibuat oleh anak-anak dengan judul Setuju. Ini merupakan bentuk proyek dari sesuai dengan kompetensi atau jurusan anak-anak, dan ini betul-betul sangat relevan dengan kompetensi yang mereka pelajari di sekolah begitu. Berarti sesuai dengan indikator ya Pak ya yang ada di dalam jurusannya tersebut gitu. Oke, kalau terkait dengan film Setuju ini nih Pak, kan ini pasti udah ada komunikasi ya Pak ya, atau bisa dibilang kayak ya komunikasi lah dengan pihak sekolah gitu. Berarti ini teman-teman waktu komunikasi itu sempat ada kendala nggak sih Pak dari pihak sekolah untuk membantu teman-teman buat membuat film gitu? Iya. Permasalahan awal ini menyangkut masalah peralatan yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi anak-anak menyampaikan kepada kami melalui pembimbing ini peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan syuting film. Alhamdulillah selaku kepala sekolah kami berupaya untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan supaya kegiatan syuting film ini bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa ya teman-teman, beri tepuk tangan dong buat sekolah SMKN 1 Bumi Jaya ini juga memberikan bentuk fasilitas ya. Nah, oke, berhubung terkait dengan tadi udah berbicara tentang peralatan nih, saya mau tanya dong ke Mas sutradaranya. Dari tadi kenapa sih Mas? Enggak apa-apa. Ini Masnya kenapa? Kok kayak dari tadi murung banget? Enggak. Gak apa ya? Seneng dong? Iya, ya, seneng dong. Seneng kan ya Mas ya? Oke, seneng ya. Oke, mau tanya dong Mas, kira-kira dari produksi film ini yang dibutuhkan nih dari segi peralatannya itu apa aja? Jadi kalau peralatan itu yang pasti kamera itu kan pasti butuh, terus stabilizer, clipper, clip on, terus skenario. Oke. Udah sih itu aja kayaknya. Tapi kalau selama waktu ada komunikasi ke pihak sekolah kayak lobbyingnya gitu, ada kendala nggak kalau dari pihak pembuat filmnya gitu? Kalau kendala sih paling apa ya, kejauhan doang sih, maksudnya kayak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu loh. Oh oke, kayak runtutan buat komunikasinya gitu ya. Oke, tadi juga udah disepil tentang talentnya ya. Iya. Talentnya katanya sempat susah kan untuk hal-hal yang karena mungkin lebih penyaringannya kali ya Mas ya. Boleh dong lebih di-spill gitu, penyaringannya gimana sih buat pemilihan talentnya gitu? Ada proses seleksi dulu kah atau gimana? Jadi kalau soal seleksi, iya diseleksi dulu. Jadi itu nggak satu sekolahan sih ya yang diseleksi. Jadi cuman pas itu juga waktunya buru-buru, keburu waktu. Jadi yang diseleksi itu satu kelas doang. Nah dari satu kelas itu ada dua anak yang kayaknya menonjol. Jadi itu dua anak itu diambil buat jadi talent gitu. Oh oke, gitu. Tapi untuk balik lagi nih ke hal ide ceritanya ya. Ini kan tentang pemilu, itu idenya tercetus karena dari sutradaranya aja atau mungkin diobrolin sama teman-teman lainnya? Diobrolin sama teman-teman yang lainnya juga, sama CEO-nya juga. Oke. Mungkin cukup ya kalau buat itu ya. Aku mau lanjut ke bagian editornya ya. Untuk editing filmnya ini Mas, kira-kira ada kendala nggak sih Mas dalam film ini? Ada, dari segi audio yang terpisah itu susah ngepasinnya. Udah sih itu aja.
Oke, tapi kalau untuk editing nih Mas, kira-kira ada aplikasi yang kayak istimewa banget nggak buat digunain? Ada. Apa tuh? Mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa ya, biar tahu kalau ada yang masih pengen ngedit-ngedit bingung aplikasinya apa? Pakai Filmora. Filmora 12. Ya. Terus udah sih. Oke, pakai Filmora gitu ya. Oke pemirsa, jadi gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya pemirsa pengen untuk tahu tentang hal-hal yang ya susah ngedit atau susah apa, bisa nih pakai Filmora tadi Filmora, ya. Oke, mungkin ini adalah sesi terakhir yaitu closing statement. Mungkin bisa nih buat dikasih ya sejumput kayak kata-kata gitu ya buat pemirsa di rumah terkait dengan film ini. Mungkin lebih ke Bapak Setianto deh. Ya, terima kasih pada pemirsa yang ada di rumah. Silahkan nanti tonton karya anak-anak kami, film dengan judul Setuju, di mana memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, karena satu suara menentukan masa depan Indonesia. Oke, luar biasa ya. Oke pemirsa, mungkin itu adalah closing statement dan berakhirlah sudah untuk acara On The Screen hari ini. Terima kasih banyak untuk SMK N1 Bumi Jawa. Oke, Bumi Jawa ya, yang udah hadir di On The Screen hari ini. Mungkin pemirsa jangan lupa tetap saksikan On The Screen setiap hari Kamis pukul 20.30 di Batik TV. Saya Najwa Ulinuha pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.